Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyambut suasana perjalanan kami beserta rombongan di sana diguyur hujan yang sampai membuat jalan raya banjir, Bu. Tapi di sini alhamdulillah cerah, ya. Baik, untuk yang sudah hadir, sebelum kita mulai, ini ada hadiah pantun, Bu. Pantun yang saya buat dan saya karang sendiri, semoga bermanfaat, ya. Sungai beriak seperti tak dalam, sungai tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid, amma ba'd. Para hadir, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini untuk pertemuan di dalam pengajian rutin, ya, Safari Pimpinan Cabang Aisyah Tanjung ini akan mengangkat tema yang sering dihadapi oleh sebagian masyarakat. Ini mungkin kita sekarang temanya tentang kesehatan, Ibu. Nah, setuju buat tadi? Nah, ini biasanya terutama orang-orang sepuh ini sudah mulai nanti akan mengalami apa yang disebut dengan insomnia menurut pandangan Islam dan medis, ya. Insomnia menurut pandangan Islam dan medis atau ilmu kedokteran. Islam ternyata betul-betul sampai memperhatikan tentang tidur untuk istirahat, ya. Ini satu contoh di dalam Quran. Allah menggambarkan tentang malam hari, ya, tentang istirahat atau yang disebut dengan tidur, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat yang mendasari tentang tema insomnia menurut pandangan Islam dan pandangan medis atau ilmu kedokteran, ya. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar wabtighaukum min fadlihi inna fi dzalika la ayatil liqaumin yasmaun, kata Allah. Mohon dicermati. Dan di antara tanda kebesarannya, kebesaran siapa maksudnya, Bu? Nya di sini adalah dhamir untuk Allah. Ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari usahamu untuk mencari sebagian dari karunia Allah.
Allah menjelaskan selanjutnya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ternyata Al-Quran itu mengajarkan dan membiasakan tidak pernah berbisik kepada orang tuli. Ayat ini berarti harus diperdengarkan kepada orang yang tidak tuli. Tuli di sini adalah tuli hatinya, tuli pemahamannya, dan tuli dari pengertian-pengertian secara keilmuan. Jadi Islam itu berarti diperuntukkan untuk orang-orang yang mampu untuk mendengar. Ya. Ini tertuang di dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30, tepatnya pada ayat ke-23. Monggo sambil dibuka mushaf Al-Qur'annya ya. Jadi supaya kita sama-sama belajar, sama-sama membiasakan diri untuk ngaji, membaca Al-Quran dan mencermati tentang kandungan-kandungan intisari dari Al-Quran. Selanjutnya yang mendasari tentang insomnia, Allah pun berfirman dengan gamblang, wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasaw wa nauma subata wa ja'alan nahara nusura. Dan dialah Allah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit selalu semangat berusaha. Ini kita berbicara tentang Al-Quran, berarti tatarannya tataran kewajaran atau normal ya. Nanti jangan sampai ada yang nyela di tengah-tengah, tapi kalau saya warteg Pak ya, siangnya buat tidur, malamnya untuk berusaha. Nanti bagaimana secara sunatullah? Nah, nanti itu kita bahas di belakang ya. Landasan berikutnya, Allah pun berfirman di dalam Quran surat An-Naba. Ada yang hafal surat An-Naba surat keberapa? Ya, amma yatasa'alun anin naba'il azim, dan seterusnya. Surat keberapa? Surat ke-78 ya. Ayatnya ayat 9. Allah mensitir demikian, wa ja'alna naumakum subata ya, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi Allah itu menyuruh kita tidur untuk istirahat, bukan tidur untuk menghayal, melamun, apalagi bercakap-cakap, ngobrol, begadang yang tidak karuan. Betul kan ya? Dulu kita mungkin sama-sama pernah mendengarkan begadang jangan begadang. Nah, lagunya siapa nih? Ternyata Bung Haji Roma Irama itu ini melantunkan nada, tapi ada unsur berdakwah. Salah satunya Quran surat An-Naba, ayatnya ayat ke-9. Karena menurut syair lagu, barang siapa yang begadang itu akan datang penyakit yang bermacam-macam. Nah, nanti ini kita sampai kepada tema insomnia. Nah, ini Bu Bidan mungkin sudah tidak asing ya Bu. Jadi insya Allah saya tidak mau nguyahi atau menggarami laut ini ya. Ini ada Bu Bidan, soalnya ada mungkin orang-orang kesehatan, tetapi insya Allah dalam rangka tawassaw bil haq tawassaw bis sabr ya. Jadi saling memberikan nasihat ya, dalam kebajikan, dalam kebenaran, dan menetapi kesabaran. Insya Allah jika kita hobi semacam ini,
kita termasuk orang-orang yang tidak merugi menurut pandangan Quran surat Al-Asri, ya, demi masa. Nah, bapak dan ibu, karena ada bapak meskipun 2 orang, ya saya hormati nih bapak dan ibu-ibu, para hadir yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita berbicara tidur, kira-kira kita belajar mari berhitung, ya. Kebutuhan tidur menurut ajaran Islam atau menurut konsep Islam kira-kira berapa jam, berapa menit, atau berapa hari tidurnya, Bu? Ada yang hafal? 8 jam. Dari mana itu 8 jam dapatnya? Ada yang 4 sampai 5 jam. Kemudian ada yang 8 jam, ya. Ini menurut konsep Islam. Kita coba mulai sekarang berhitung secara matematis, ya. Jika kita hitung-hitung, ya, tidur malam itu mulainya dari ba'da Isya. Ada yang tidurnya ba'da maghrib? Ada enggak? Ada nggih? Nah, kalau menurut perhitungan jumlah atau banyak sedikitnya tidur itu, kita mulai ba'da Isya. Kalau kita berada di wilayah Indonesia bagian barat, kurang lebihnya sekitar jam 20.00. Betul nggih? Jam 20 itu berarti jam 8 kurang lebihnya. Tapi kan bisa mundur, ada jam 7.30 dan tapi ini namanya perkiraan, ya. Hingga kapan kita mesti bangun? Nah, di sini kalau kita mengikuti jam sholat wajib berarti hingga menjelang subuh. Kurang lebihnya kalau di wilayah Indonesia bagian barat itu jam 04.00. Ini perhitungannya. Kira-kira kalau dihitung ada berapa jam, Bu? 8, 9, 10, berapa jam kira-kira? 8 jam ya? Nah, 8 jam berarti kebutuhan untuk orang muslim yang istirahat atau tidur malamnya supaya cukup. Ada juga yang merasa cukup dan lebih indah, lebih nikmat ketika dikurangi 1 jam. Untuk apa kira-kira, Bu? Nah, betul, qiyamul lail atau sholat malam. Karena qiyamul lail atau sholat tahajud itu adalah sunnah yang mu'akkadah, sunnah yang dititik beratkan. Ketika orang sedang lelap tidur, ada yang ngorok, ada yang mimpi, ada yang nun sewu, ngiler, ya. Tapi ternyata kita masih ingat Allah, berkomunikasi, ngobrol dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Ini yang menurut Allah adalah hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dikurangi 1 jam berarti kita muslim yang dewasa itu tidurnya sekitar 7 jam. Bisa maju sedikit atau mundur sedikit. Ini untuk perhitungan konsep istirahat tidur malam menurut pandangan Islam. Kenapa berangkatnya dari barometer ini? Kira-kira ada yang paham tidak? Kalau literasi yang mengatakan jumlah 7 jam itu memang dicari, saya belum menemukan. Tetapi kalau kita berangkat dari salah satu hadis yang mengatakan Nabi paling tidak suka, bahkan sampai membenci kepada orang yang tidur ba'da maghrib, tidak sabar nunggu Isya. Nah, ini benci sekali. Dan kebencian itu juga terjadi pada orang-orang muslim atau yang mengaku dirinya seorang pengikut Nabiullah Muhammad SAW. Setelah ba'da Isya masih bercakap-cakap, masih ngobrol ngalor ngidul atau begadang yang tidak karuan dan tidur ngobrol yang tidak bermanfaat. Nah, itu berarti kondisi yang tidak disukai oleh Nabiullah Muhammad SAW. Nanti hadisnya kita bacakan. Ini untuk
perhitungan kebutuhan tidur menurut pandangan Islam. Nah, kalau kita tarik, kita bandingkan dengan konsep pandangan kebutuhan tidur atau istirahat malam menurut medis atau menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ternyata monggo Bu Bidan, kira-kira berapa? Orang dewasa sajalah, nanti kalau tidur bayi nanti ada ceritanya lagi. Itu ternyata relevan dengan kondisi konsep Islam. Ini menandakan berarti agama yang betul-betul diridhoi mungguhing Allah. Inna dina indallahil Islam. Bahkan sesuai dengan konsep-konsep kemanusiaan, ternyata hanya Islam. Sampai menghitung waktu tidur saja, relevansinya dengan penelitian ilmu sains ya tentang kesehatan ternyata tidak jauh berbeda. Menurut ilmu medis ternyata kebutuhan tidur orang dewasa itu 7 sampai 9 jam. Untuk apa, Bu? Ternyata orang yang tidurnya 7 sampai 9 jam diteliti oleh para ahli ilmu kesehatan, oleh cendekiawan muslim dan cendekiawan di bidang ilmu kesehatan, ternyata hormon-hormon pendukung untuk kesehatan itu kalau kita tidurnya 7 sampai 9 jam itu akan menghasilkan kesehatan yang optimal. Kenapa? Ternyata daya tahan tubuh manusia, imun tubuh manusia itu dirawatnya tidak perlu kita punya mobil banyak, tidak perlu punya istri 1, 2, 3 dan 4, tidak perlu, Bu ya. Ini untuk urusan merawat imun tubuh. Ternyata dengan apa? Murah, Bu, dengan tidur yang cukup ya, dengan tidur 7 sampai 9 jam. Ini adalah menurut riset atau penelitian para ilmu kesehatan ya, supaya kesehatan kita semakin hari semakin meningkat atau optimal. Nah, berarti tadi ayat-ayat yang dibacakan di awal sebagai mukaddimah, Al-Quran itu menggarisbawahi bahwa kebutuhan hidup manusia adalah salah satunya tidur yang cukup. Bagi dewasa itu 7 sampai 9 jam. Jadi kita mulai, Bu, disiplin. Ibu-ibu yang punya cucu, punya anak yang rewel, mulai ditata kehidupannya. Pulang sekolah suruh ganti baju ya, cuci tangan, cuci kaki, tidur siang dulu nak gitu ya, atau makan dulu, kemudian setelah aktivitas sebentar ngaji dan sebenarnya suruh istirahat, supaya pada saat ba'da isya tidak mengganggu kita sebagai nenek atau orang tuanya. Mari kita tata anak-anak kita mulai disiplin untuk memperoleh istirahat yang cukup supaya imun tubuh menjadi kuat. Nah, untuk cerita tentang insomnia, kita perlu tahu tentang konsep sehat dan sakit. Meskipun yang lalu kalau tidak salah di Ibu Aisyah ini pernah disampaikan sehat itu nopo, sakit itu nopo. Tapi yang lalu saya masih ingat persis berdasarkan definisi menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Tapi sekarang saya, supaya kita wawasannya lebih luas, ini kita menggunakan versi yang lain ya. Nopo niku sing jenenge sehat, Bu? Ada yang paham? What is the meaning sehat? Ya, apa yang dimaksud dengan sehat? Nah, sehat niku sebenarnya, Bu ya, keadaan yang harmonis atau keadaan yang sejahtera baik secara fisik niku berarti tubuh, Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian mental kita dari mulai pikiran, suasana hati juga harus harmonis atau sejahtera. Bukan berhenti di situ saja, juga harus harmonis spiritualnya.
suasana keberagamaan kita, keimanan kita kepada Allah, ya. Kemudian kepada siapa lagi? Iman kepada para malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Karena orang yang iman kepada Allah saja tidak cukup tanpa mengimani hari akhir. Coba ada beberapa hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Apakah kita sudah menghormati tetangga? Nandur pelem separoh ning tangga, panen tangganya cuma ces ya, ngeces ya. Harusnya Islam itu yang keluar dari pagar kita berarti menjadi hak tetangga kita. Sudahkah kita kasih sayang terhadap tetangga? Tanda tanya besar. Banyak orang-orang kita yang masih benci, masih sewot lihat tetangga beli tanah, beli mobil, beli motor baru, sampai tidak bisa tidur. Nah, ada lagi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa, kata Allah, yang iman kepada aku, kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hormatilah tamumu. Coba, apakah kita sudah termasuk orang yang menghormati tamu? Sudah belum? Mau ada panitia pembangunan panti asuhan, bawanya map, kelihatan dari dalam rumah, cucunya sama anaknya yang kecil, nah, nanti bilang ya kalau tamu itu kesini, assalamualaikum, bilang mamahnya lagi tidak ada, bapaknya lagi kerja, gitu ya. Apakah itu yang namanya menghormati tamu? Ada saudara datang jauh-jauh, cek sudah nama jauh di Jugjug, anggang di Teang. Saking jauhnya itu, jauh pun dituju, Bu. Hatinya sudah suudzon, loh paling ada maunya nih, paling mau utang. Apakah kita sudah beriman? Jawabnya, tanya pada rumput yang bergoyang, kata Bang Ebit Giade. Mari kita muhasabah seputar tentang insomnia. Ini selingan sedikit. Nah, tadi itu yang berkaitan dengan spiritual, harus sejahtera, harus harmonis proses keberagamaan dan suasana kebatinan kita kepada Sang Pencipta. Nah, bukan seperti di situ saja berhenti pengertian sehat. Ternyata sosial kita pun perlu sehat, Bu. Perlu sejahtera. Singkados nopo sehat secara sosial. Tadi ada tetangga beli mobil baru, kita berucap alhamdulillah ya Allah, syukur teman tangga bisa beli mobil, mudah-mudahan semakin kaya, semakin melimpah, semakin banyak rezekinya. Jangan sampai kita malah susah tidur, gelisah, aku sih kapan ya gitu. Itu jangan. Ini berarti kita sosialnya kalau masih yang seperti itu, sewot sama kemuliaan atau nikmat yang diberikan kepada pihak-pihak lain, berarti kita sosialnya belum sehat. Nah, semua tadi yang disebutkan, fisik, mental, spiritual maupun sosial, ini yang memungkinkan setiap orang itu untuk hidup supaya selaras, seimbang dan serasi, Bu. Itu baru dikatakan sehat. Nah, untuk lebih jelasnya, ternyata arti atau definisi ini ternyata menekankan bahwa sehat bukan sekedar bebas dari penyakit. Orang mung cuma kita bebas dari panu, wudun, gatel, gudik dan sebagainya. Orang mau bebas karena asam urat, darah tinggi, gula darah dan sebagainya. Bukan, ya.
Bukan juga kita terbebas dari cacat, lemah. Ya, misalnya ada orang yang pincang, ada orang yang tadi budeg, tidak bisa melihat, rabun. Bukan itu saja, Bu. Ya. Melainkan juga mencakup kesejahteraan yang lebih luas, yaitu produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya kalau kita sehat itu mampu bersosialisasi, mampu bergaul, mampu istri itu berbakti dan mencintai sepenuhnya kepada suami. Meskipun suaminya rambutnya sudah putih, sudah peot, ya. Begitu juga sebaliknya. Meskipun suaminya masih kelihatan ganteng, tapi istri karena habis melahirkan berapa kepala, biasanya tampak lebih tua, cepat duluan ketimbang bapak-bapak. Tapi disyukuri secara sosial, nafkahi dengan nafkah yang halal dan thayyib, sayangi dengan sepenuh hati, ya, perhatikan kebutuhannya. Jangan mentang-mentang sudah tua, kanan kiri sabet kanan, ya, lihat depan ternyata rumput tetangga lebih hijau dan lebih ranum. Tidak boleh begitu, ya. Nah, itu berarti pengertian sehat yang diartikan menurut Kemenkes ini. Kalau dulu saya kan WHO ya, Bu Bidan ya. Ini sekarang Kemenkes ini rupanya lebih cocok dengan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Baik, kalau kita tadi sudah kenal dengan sehat, berarti kita juga harus mengenali tentang sakit niku nopo sih, Bu? Aslinya kalau sakit itu apa artinya? Nah, itu salah satunya, Bu. Lara boyok, lara encok, ya, dengkul lepecok itu salah setunggal. Ada juga yang sakit, Bu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu ada juga yang begitu, ya. Itu siapa sakitnya yang di sini itu? Cita-cita kalau nggak salah. Tapi yang jelas bukan sakitnya mantan pacarku, Bu Wahyu, bukan. Nah, ini sekedar intermezzo ya, Bu, supaya tidak ngantuk. Nah, artinya ibu-ibu Aisyah yang begitu sregep ngaji, rasa-rasanya pada situasi yang seperti ini perlu juga untuk memberikan semangat dan motivasi. Saya memberi hadiah satu lagi pantun, ya. Ini ternyata setelah tua tuh saya sering berpantun ria sama istri, ya. Begini, Bu, pantunnya itu: bunga melati yang tak pernah berbiji, tumbuh subur di tepi telaga, warga Aisyah yang gemar mengaji, Allah jadikan bidadari surga. Amin ya rabbal alamin, ya Bu ya. Maka kita ini betul-betul harus rajin ngaji. Karena apa? Wong pan kejeglong, orang mau kepleset, orang mau salah arah, insya Allah dengan thalabul ilmi seperti ini, hidup kita itu lebih terarah, ya. Iman kita yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, supaya kita rawat dengan baik, bukan dengan ditebalkan beras banyak, bukan, Bu, ya. Bukan duit yang merah semua, bukan, atau minimal yang biru-biru begitu, bukan. Banyak orang yang duit banyak, harta banyak, tapi stres, hidupnya itu semakin tomak, semakin rakus. Tapi orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mensikapi bahwa ngaji itu adalah obat pelipur lara. Coba aja, Bu, nanti kita tahu manfaatnya apa sih insomnia itu, ya. Oleh-olehnya jangan cuma berkat saja yang dibawa, yang untuk mulut sampai ke liang akhir, tetapi ada yang harus disimpan di dalam hati. Nah, kembali kepada laptop, ya. Ini sakit niku adalah sensasi. Napa sensasi, Bu? Perasaan atau sesuatu yang dirasa gitu, ya, yang tidak nyaman, ora kepenak, Bu. Tadi ada lara boyok, apalagi, Bu, ya, mumet 7 linggut 7 keliling, ya, itu tidak nyaman.
Oleh siapa dirasakannya, Bu? Sakit itu dirasakan tidak nyaman itu oleh tubuh kita, ya. Karena apa? Ternyata tubuh kita itu memberi respon terhadap cedera. Cedera itu banyak, Bu. Cedera misalnya ke iris, ke sandung, kepleset gitu ya, ketabrak entok ya, atau ketabrak mobil misalnya ya, ketabrak bebek ya, sekarang motornya motor pada jadi bebek ya, Bu ya. Nah, tabrak bebek itu kena cedera, aduh sakit itu ya. Nah, sampai-sampai ada cerita lucu ini ceritanya, Bu. Ada dokter gigi masih baru, Bu, pasiennya 4, yang 1 dipanggil nomor pertama, Fulan, silakan. Iya dokter gitu ya, apa yang kau rasa? Gigiku keropos, gigiku kerowok dokter gitu ya. Langsung sigap tiduran, karena dokter baru agak killer ya, dicabut tanpa dibius, aduh gitu ya. Akhirnya pasien-pasien yang 3 orang di luar yang menunggu ya, gemeter hatinya. Yang tadinya niat mantep mau berobat, jantungnya itu seperti menerima kaget yang luar biasa ya, seperti habis lari 100 meter dikejar-kejar macan, akhirnya kabur gitu ya. Nah, si pasiennya sudah dicabut tanpa dibius, ternyata setelah selesai diobati rampung gitu ya, langsung nyaman. Pinten mas dokter gitu ya, 200.000. Loh, kan biasanya 50.000 dokter. Nah, siapa yang suruh teriak? Gara-gara teriak, pasienku yang 3 kabur semua. Nah, ini berarti menandakan sakit itu tidak mesti harus karena dicabut, tapi karena mendengar orang lain yang teriak pada saat melihat lagi lakukan tindakan, itu pun sakitnya ada di sini, ada di dalam dada, dalam pemikiran. Nah, itu yang dimaksud cedera itu tidak mesti harus ke iris gitu. Ini nyatanya belum dicabut giginya sudah kabur, sudah takut. Itu juga namanya sakit. Paham ya sampai sini ya, Bu ya? Jadi untuk membedakan sakit fisik dengan sakit non fisik. Nah, atau penyakit itu juga bisa dirasakan karena kondisi medis tertentu. Misalnya contoh begini, orang darah tinggi atau yang disebut hipertensi, istilahnya Bu Bidan atau istilah kesehatan. Hyper itu tinggi ya, tensi itu tekanan darah. Tekanan darahnya sampai 200 lebih. Itu biasanya cenut di daerah temporalis. Ya. Temporalis mana, Bu? Nah, itu frontalis ya. Kan dulu udah pernah disampaikan, frontalis itu kening, temporalis itu pilingan, occipitalis itu kepala belakang. Dulu baru loh, Bu, disampaikan di Ibu Aisyah ya. Itu makanya dinotilen supaya ibu-ibu Aisyah semakin sering ngaji, semakin cerdas. Ya, itu yang membedakan ibu-ibu dengan ibu-ibu yang lain. Nah, jadi sakit itu tadi tidak mesti harus trauma aja ya, juga yang dirasakan oleh hati dan pikiran, dan juga yang merupakan gangguan-gangguan medis. Darah tinggi kan ukurannya cuma hanya di tensi. Kenapa yang sakit kepala? Sama seperti kita sekelen ya, sakitnya di kaki, ada koreng di kaki, tapi sing sekelen di selangkangan. Sakitnya gigi, sekelennya di leher gitu ya. Itu merupakan tanda-tanda sakit karena akibat kondisi medis tertentu. Nah, ini baru yang namanya konsep sehat sakit kita lalui. Nah, kita mulai merujuk ya kepada konsep secara Islam ini ya. Pangkal utama konsep sehat sakit menurut Islam ternyata adanya di dalam hati, karena hati sebagai pusat kendali tubuh. Buktinya apa? Nah, ini secara ilmu kesehatan tuh sakit itu adanya di dalam hati. Islam pun sama, Bu. Karena Nabiullah Muhammad SAW jauh sebelum ilmu kesehatan maju seperti sekarang, ternyata Islam sudah lebih tahu dulu lewat nabinya, Bu.
yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya begini. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata Nabi, ala wahiyal qalbu. Ini sudah pernah disampaikan juga ya, ini karena ada kaitannya jadi kita sampaikan kembali. Nabi kita itu memberikan nasihat, ketahuilah wahai umatku ya, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, sebongkah daging. Jika sebongkah daging atau segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuh kita. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh kita. Kata Nabi, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Yang disebut ada kolbu, ada fuad, ya macam-macam nama hati menurut Islam. Nanti bisa dicari ya sambil sinau. Nah, ini tersirat di dalam hadis riwayat Muslim pada nomor 2996. Semoga tidak keliru. 2996. Nah, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kaitan tentang istilah insomnia atau sulit tidur, ini Nabi, Bu, kaitannya untuk menjaga hati, ini sering mengakhirkan sholat isya. Jadi hanya di sholat isya yang sering diakhirkan waktunya, ya. Namun Nabi itu tidak suka tidur sebelum sholat isya. Misalnya dari mulai maghrib sebelum isya itu Nabi nggak pernah mencontohkan tidur, bahkan benci, ya, tidak suka dengan kondisi seperti itu. Nah, ini ada hadis yang mengingatkan tentang hal ini, ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Ya, ini hadisnya hadis riwayat muttafaqun alaih. Ada yang paham hadis riwayat muttafaqun alaih itu nopo? Nopo, Bu? Muttafaqun alaih itu berarti disepakati oleh para perawi dan para sanad hadis. Jadi alias hadis ini tidak diragukan lagi, Bu. Hadisnya alah sahih itu standarnya, ya. Tapi kalau ini sudah ya orang pati-pati muttafaqun alaih pasti sahih. Tapi ini semua para periwayat hadis dan sanad hadis ini sudah sepakat semua. Saking sahihnya ini muttafaqun alaih. Tapi kita perlu tahu, ya, arti muttafaqun alaih itu adalah disepakati oleh para perawi hadis dan sanad hadis, ya. Ini hadis ini tidak diragukan lagi, maksudnya begitu. Nah, hanya kita perlu paham, ya, Bu, apakah iya pusat kendali tubuh manusia itu ada di dalam hati, gitu ya. Kalau kita lihat hatinya kambing, hatinya sapi, atau hatinya ayam, gitu ya, pelati, ya, Bu, ya, rempelo ati, gitu ya. Kan ati itu kan warnanya biasanya diidentikan dengan lambang love, daun waru, ya. Betul nggak? Berarti itu mengandung resonansi, Bu, dari perlambang itu. Resonansi adalah sesuatu yang mempunyai daya tarik yang maha dahsyat, hati itu. Oh, iya, resonansi itu kayak model garpu tala, ya. Nah, jadi maksud di sini resonansi itu mengikuti kaidah daripada pengertian hati. Bukan hatinya bergetar, berdengung seperti garpu tala.
bukan dagingnya yang menjadi pusat kendali, tetapi resonansinya dari hati itu, ini yang mampu menjadi pusat kendali manusia. Kalau resonansi hatinya baik, maka seluruh tubuh manusia akan baik. Contoh gini Bu, ya, orang yang selalu berbuat buruk yang kelihatannya sepele, itu biasanya yang disebut suudzon. Itu nanti selalu panas hati, ya. Suudzon, ada tamu bawa map gitu ya, wah kepan jaluk sumbangan, padahal ini utusannya Pak Kepala Desa, sertifikatnya sudah jadi, sertifikat ininya rugi tuh ya. Ada orang mengatakan sertifikat disangkanya panjaluk sumbangan Bu, artinya balik lagi sertifikatnya, kalah-kalah hilang ya, ketumpuk-tumpuk di arsip desa. Nah itu akibat orang suudzon ya. Kita pernah misalnya berbuat salah Bu, berbuat salah ngerasani tetangga, tetangga itu tiba-tiba datangnya kencang jalannya Bu ya, tok assalamualaikum gitu, waduh ugade ke tangganya weruh ya, aku lagi jengkel kalau si anu gitu loh, ngoncogi gitu loh. Ini kalau orang yang suudzon. Coba kalau resonansi hati kita itu yang husnudon, ya Allah Gusti, apakah kiranya gerangan yang membuat beliau itu jalan kaki cepat mendatangiku? Jangan-jangan mau memberi rezeki, jangan-jangan mau memberi informasi yang baik. Kalau perilaku berbaik sangka itu selalu dikedepankan, orang itu hatinya jadi lembut, hatinya terbebas dari hati yang mengeras. Nanti tidak terjadi sulit tidur. Sampai jam pinten Ibu? Oh udah jam 3 ya. Baik, untuk mempercepat kita langsung ke insomnia. Nah, cerita tentang tidur itu untuk istirahat, siangnya untuk bekerja, ya ini konsep Islam. Ternyata ini kita perlu tahu, karena insomnia ini adalah penyakit yang kelihatannya kayak orang waras, kayak orang sehat, orang meriang, orang watuk, orang darah tinggi, tapi tiba-tiba nggak bisa tidur seharian. Sampai-sampai saya pernah punya pasien, saking pengen bisa tidurnya Bu, sampai nangis, Pak Haji saya pengen bisa tidur, bayar berapapun saya berani, itu gara-gara tidur. Sama kayak orang pengen kentut Bu, orang penyakit Ilyas ya, karena pengen kentut, saya pengen bisa kentut, berapapun saya bayar. Padahal kalau ada yang kentut, sewotnya luar biasa, apalagi kentutnya bersuara, kabur gitu ya. Tapi kalau tidak bisa kentut, ternyata dicari kentut itu. Nah, ini sekarang cerita insomnia. Nopo niku insomnia? Nah, insomnia niku adalah gangguan tidur yang membuat seseorang itu sulit untuk memejamkan mata dengan rileks, dengan nyaman, atau sulit tidur gampangnya gitu. Nah, bisa juga insomnia dalam tahapan yang sulit mempertahankan tidur. Biasanya kayak turunnya ayam, merem sedelat, melek lagi gitu ya, kaget, melek gitu ya. Ada cucu nangis sedikit langsung, ini sulit tidur atau tidak mampu mempertahankan tidur secara rileks ya. Atau juga bisa terjadi seperti bangun yang terlalu dini tanpa bisa tidur kembali. Biasanya orang-orang sepuh Bu ya, tidurnya ba'da isya jam 2 qiyamulail, mending qiyamulail Bu, cuma kebelet pipis misalnya, tapi mau tidur lagi sulitnya setengah meo ya. Nah, itu yang disebut dengan insomnia. Kelihatannya katone kayak wong waras, tapi dia menderita. Mungkin ibu karena belum diberi cobaan yang betul-betul insomnia, itu dianggapnya wong turu tau gampang, sing penting. Nah itu nanti ada lagi Bu, nanti temanya lain lagi ya Bu ya. Itu grup mudah tidur, salah satunya biasanya orang kencing manis pengen turut, bar maem turu gitu ya.
Nah, hal ini menyebabkan kualitas tidur buruk dan perasaan tidak segar saat bangun. Kalau orang insomnia itu, orang itu loyo, tidak bersemangat, mudah stres ya. Akhirnya mengganggu kehidupan sehari-hari, mau bekerja males ya, tidak bisa berkonsentrasi, pan ngalor melakukan ngidul. Ini gara-gara tidak bisa tidur. Itu banyak yang tidak kepenaknya ya. Nah, setelah kita paham insomnia, kita juga perlu mengetahui karakteristik dari insomnia itu sendiri. Yang pertama tadi kesulitan tidur ya. Ini merasa sulit untuk memulai tidur Bu, biasanya Bu. Ini yang lebih berat biasanya ya. Bahkan meskipun punya kesempatan kasurnya empuk, serba wangi gitu ya, serba ada rumahnya ya, hartanya banyak, tapi dia tetap punya kesempatan yang enak untuk tidur, tetap tidak bisa tidur meskipun waktunya sangat longgar atau sangat tersedia. Ini yang disebut dengan karakteristik insomnia yang pertama, atau kesulitan untuk memulai tidur ya. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah tidurnya tidak bisa nyenyak Bu, gregahan mawon, ada mimpi buruk, ada direp-rep gitu ya, pokoknya banyak yang di ini ya. Ada yang kira-kira menggambarkan kelingan pegawaian wis numpuk mawon gitu ya, grenjang tangi mani gitu ya, ini banyak ya. Nah, dan biasanya mudah dan sering terbangun malam hari, itu karakteristik yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini karakteristik yang sering merasa lelah, padahal tidur tapi tidurnya tidak rileks, akhirnya merasa tidak segar dan lelah sepanjang masa, sepanjang hari, meskipun sudah tidur seperti orang lain. Ada loh Bu ya, jadi sudah tidur tapi kok perasaan kayak, contohnya apa? Tidur di dalam kendaraan Bu, coba Ibu habis piknik jaraknya jauh ya, tidur mah sampai ngorok ya, tapi begitu pulang rasanya lelah, pada pegel gitu ya, masih ngantuk gitu ya. Itu kayak wong tasinoman lah, kelingan gih, habis sinoman baru udah dibawa tidur, tapi kayaknya aku merasa kurang terus itu loh. Nah, itu termasuk karakteristik yang ketiga. Nah, yang keempat, ini dari gabungan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini dapat berlangsung sampai lama sekali Bu. Nah, ini yang bisa menjadi masalah jangka pendek atau disebut akut, biasanya karena stres. Nah, kalau yang jangka panjang atau yang disebut dengan kronis, ini biasanya terjadinya sebanyak 3 kali seminggu Bu. Dalam seminggu insomnianya itu sampai 3 kali, dan bahkan berjalan bisa 3 bulan atau lebih. Nah, itu yang sangat berbahaya, yang nomor 4. Nah, setelah paham karakteristiknya, kita juga terutama ibu-ibu yang sepuh ini ya, supaya paham apakah saya sudah mengidap insomnia atau belum, ini kita perhatikan di sini ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan susah tidur atau insomnia Bu? Tadi hati kita itu tidak bening, hati kita itu tidak jernih, sesuai dengan hadis Nabi tadi ya. Kenapa? Kalau hati tidak bening, biasanya kita sedang mengalami stres dan cemas ya. Misalnya masalah emosional dan mental yang sering menjadi pemicu utama. Tadi gampang, sudah dapat kabar mau dapat SK, mau jadi kepala sekolah, mau jadi kepala puskesmas, tiba-tiba karena sesuatu hal dibatalkan, stres Bu ya. Karena kita tidak menganggap bahwa amanah atau jabatan yang dititipkan kepada kita adalah titipan, dan besok suatu saat akan diambil dan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Tapi kalau kita menerima amanah karena Allah, tidak jadi, tidak bakalan hati kita jadi keruh. Malah alhamdulillah, saya terbebas dari kewajiban yang sangat membebani saya pribadi dan keluarga. Itu harusnya begitu.
Nah itu tadi stres dan cemas yang membuat hati kita jadi keruh ya, sebagai pusat kendali yang bisa menyebabkan insomnia. Kemudian yang kedua, penyebab susah tidur itu apa kira-kira yang kedua? Ada yang paham? Kebiasaan tidur yang tidak bagus, yang tidak baik ya. Misalnya jadwal tidurnya tidak teratur ya. Anak mulai jam rolas, anak mulai jam pitu, itu nggak tetap bu, nggak berusaha disiplin gitu ya. Kemudian bisa juga orang yang suka tidur siang terlalu berlama-lama bu, sampai pada bintit ya gitu ya, pada beteng gitu ya, itu terlalu banyak tidur siang. Atau sekarang yang lagi sedang tren, sering menggunakan gawai sebelum tidur. Napa niku gawai sebelum tidur? Nah itu ibu pinter, pan sare, pan istirahat nonton TikTok, nonton YouTube yo. Akhirnya tahu-tahu tadi begadang di dalam kamar ya. Masuk kamar tak pamit sama bapak, Pak saya duluannya mau istirahat, soalnya besok mau ada satuan ajar di sekolah ya, saya harus memberikan materi-materi yang betul-betul padat gitu ya. Ternyata di dalam kamar ada TikTokan, ada dengarkan lagu, ada YouTubean dan sebagainya. Nggak kerasa tahu-tahu jam 2 baru tidur. Nah itu berarti kebiasaan tidur yang buruk termasuk. Nah sebab yang ketiga, nopo kira-kira? Kondisi medis bu. Seperti apa misalnya? Ini biasanya terjadi pada beberapa penyakit ya, yaitu gangguan hormon. Dulu kan kelingan ya, ada hormon dopamin, hormon apa lagi? Ayo, masih ingat nggak? Adrenalin, terus hormon ibu-ibu progesteron, laki-laki hormon androgen dan sebagainya. Ini banyak karena pengaruh-pengaruh hormon yang tidak seimbang juga ini bisa menyebabkan insomnia. Atau efek samping dari obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan sulit tidur, biasanya obat-obat jantung ya, obat-obat yang bersifat memacu kerjanya jantung ya. Kemudian yang berikutnya, sebab yang keempat yaitu gaya hidup bu. Awas, hati-hati dengan gaya hidup kita, karena bisa menyebabkan gangguan sulit tidur yang akan berdampak buruk kepada penyakit-penyakit lain. Misalnya apa gaya hidup apa? Konsumsi kafein, sering ngopi ya. Ini bapak-bapak kita tolong diingatkan, ngopi ya pantes-pantesnya karo nyeplek ke perkutut, karo ceplek pada subuh bu ngopi, mau tidur kok malah ngopi ya, ini jadi sulit tidur ya. Atau kita terbiasa mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, merokok yang sudah berlebihan, palpul, akhirnya lek-lekan membelai rokok terus menerus sehingga susah tidur. Nah, setelah tahu penyebabnya sulit tidur atau insomnia, kita juga harus paham ya, paham akibat dari kita punya penyakit insomnia atau sulit tidur. Tadi sudah disebutkan secara umum ya. Yang pertama, ibu-ibu ya, itu menurunnya imun atau daya tahan tubuh ya, sehingga mudah datang penyakit. Orang bu kalau imun tubuhnya lemah, kena pilek saja itu jadi pating greges, parastis yang mestinya sembuh sehari semalam sampai seminggu nggak sembuh-sembuh. Ini bagi orang yang insomnia ya. Ini kalau orang yang betul-betul mengalami gangguan tidur, imun tubuhnya itu akan menurun drastis. Penyakit-penyakit yang lain mudah datang ya, misalnya gula darah tinggi akan menyerang, hipertensi akan naik terus gitu ya. Jadi pada berkumpul pada orang-orang yang imun tubuhnya lemah. Nah,
Kemudian yang kedua, akibat orang yang sulit tidur atau insomnia ini ya, yang kedua, fungsi tubuhnya akan melemah ya. Melemah seperti apa? Fungsi tubuhnya melemah sebelum usia yang semestinya, atau yang sering kelihatan sekali penuaan dini. Nembe 40 tahun wis kayak kalong wewe ya, lorode ora karuan itu ya, dengkule ndak bisa untuk sujud, ndak bisa duduk iftirahat, sulit luar biasa. Nah itu yang disebut dengan fungsi tubuh melemah. Ini asar ya, di sini asarnya belum ya. Di sini kita akan menyesuaikan masjid ya. Yang ketiga, ini gangguan emosional, lebih parahnya gangguan mental dan psikis. Ini lebih parah lagi Bu, kalau sudah memberikan respek kepada gangguan emosional, ini akan menimbulkan gangguan mental. Ada orang yang tidak bisa tidur, akhirnya jadi gila. Jadi orang yang insomnia itu akan mengalami tekanan batin, mentalnya selalu labil, sering marah tanpa sebab ya, kemudian sering merasa cemas yang berlebihan atau ansietas disorder ya Bu Bidan ya. Nah ini banyak Bu jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan mental dan psikis. Yang lebih parahnya, orang yang insomnia berat ini tidak sedikit yang menjadi penghuni rumah sakit gangguan jiwa. Nah, yang keempat, akibat gangguan konsentrasi dan mudah pikun, Bu. Ya. Jadi orang yang susah tidur ini sulit untuk berkonsentrasi. Coba ini yang pernah punya pengalaman mengajar. Kalau punya murid atau mahasiswa yang mengalami kurang tidur, pasti minimal ngantuk lah ketika diterangkan. Ketika ditanya langsung kelabakan, seperti yang bingung. Nah, itu mencerminkan bahwa bahayanya insomnia itu sampai kepada gangguan konsentrasi, bahkan bila terjadi pada orang-orang sepuh ini mudah sakit ingatan yang disebut pikun ya. Ini na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang akan mengalami pikun ya. Tapi katanya ada Bu yang dalam bahasa guyonan, oh aku tak pengen pikun lah supaya dibebaskan dari hukum sholat, orang usah sholat. Bener sampai kayak gitu, tak doakan. Orang pikun tuh lucu Bu ya, jadi kasih makan, aku pengen makan. Nah tadi Bu pengen makan gitu, belum makan dan sebagainya. Ini kalau orang pikun lucu ya. Nah, panutup lawang wis sangalas ping sangalas merasa belum dikunci gitu ya, terus bolak-balik gitu. Pikun tuh nggak enak ya, lebih enak jajan yang ada di dus yang di depan kita daripada pikun ya. Ini bukan nano. Kemudian yang kelima yaitu proses patologis dini pada organ vital. Jadi organ vital itu apa saja? Di sana organ vital itu ada jantung, paru, ginjal, lever atau hati, empedu, pankreas, limpa, lambung dan usus. Ya, orang yang mengalami insomnia pasti organ vitalnya itu akan mudah terganggu. Banyak orang yang karena gangguan tidur tidak bisa tidur dengan hebat, ya, itu bisa kena penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Mulanya kan gue sering dengar nah ini arisan bareng, ngaji bareng itu ya, guyu-guyu bareng, guyonan bareng, ternyata besok paginya si fulani innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ternyata
3 bulan yang lalu memang beliau mengalami kesulitan tidur sehingga menyebabkan gangguan organ vital di jantungnya. Ya, jantungnya itu tidak mampu memompa darah secara baik. Pas mau masuk ke pembuluh darah yang lembut di otak, tiba-tiba berhenti. Ya, atau suplai jantung yang menuju kepada otot jantungnya itu tiba-tiba berhenti, akhirnya jantungnya henti mendadak. Banyak ya Bu ya, orang yang meninggal mendadak tanpa sebab kelihatan penyakit oleh tetangga, teman, dan sahabatnya. Tahu-tahu ada kabar. Nah, ceritanya ini seputar insomnia, memang seperti hal yang biasa. Tetapi saya atas nama pribadi memberikan nasihat. Mari kita jaga ngambil sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW, tidur ba'da isya, bangun menjelang subuh. Syukur-syukur ditambah di korting 1 jam untuk qiyamul lail. Fa insyaallah hidup kita itu akan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam penyakit, wabil khusus penyakit insomnia, sehingga kita bebas dari penyakit sulit tidur, organ tubuh yang lain kuat, hormon menjadi stabil, ya, semuanya kembali kepada pusat kendali. Hati kita menjadi bening, hati kita menjadi nyaman, sehingga tadi kata Nabi, kalau hati kita itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, ini tadi awal ada pantun, pertengahan ada hadiah juga, yang ketiganya ini panen pantun nih ya. Pantun penutup ya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.